Udah bertahun-tahun, China diprediksi akan menggeser kejayaan Amerika yang sejak tahun 1890-an udah jadi ekonomi nomor satu di dunia dan yang kita kenal sebagai superpower. Dan dalam 30 tahun terakhir, PDB China itu naik sampai 13 kali lipat dan penghasilan dan produktivitas pekerjanya pun juga naik sampai 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi ekonomi China secara keseluruhan ataupun dari sisi PDB per kapita, kesuksesan dan mukjizat kemakmuran China ini udah nggak bisa diragukan lagi. Dan kita juga sering lihat kan dari sosmed berita-berita tentang kemajuan pesat teknologi dan juga infrastruktur yang dibangun di China. Mulai dari inovasi transportasi mereka, gedung-gedung dan bangunan yang masif, dan berbagai kemajuan-kemajuan mereka yang selalu bikin takjub masyarakat kita. Apalagi populasi China itu 1,4 miliar orang, lebih dari 4 kali lipatnya Amerika dan 5 kali lipatnya Indonesia. Jadi pasar domestiknya pun juga sangat-sangat kuat. Nah, tapi akhir-akhir ini, China malah tiba-tiba diragukan kalau misalnya mereka bakalan bisa melampaui Amerika. Why? Kenapa ya? Padahal seluruh dunia itu udah memprediksi kalau misalnya ekonomi China akan melampaui Amerika, termasuk miliarder Ray Dalio yang udah bikin video khusus ngejelasin secara detail kenapa China berpotensi nyalip Amerika. Gue bakal jelasin semuanya di sini, termasuk kejanggalan kalau misalnya kalian berbisnis dengan China. Let's go! Sekitar 50-an tahun yang lalu, lebih dari 30% warga negara China itu hidup dalam kemiskinan. Tapi, pemerintahan China melakukan hal yang merubah kehidupan ratusan juta orang dan ngambil langkah-langkah yang cukup signifikan buat kemajuan China. Contohnya, kayak bikin Special Economic Zone yang paling kita sering dengar yaitu Shenzhen, dan dikombinasikan dengan tenaga kerja yang murah, ekonomi China itu booming dan menarik banyak investor luar. Lalu, gara-gara ekonominya itu meroket, ratusan juta penduduk itu dari desa pindah ke kota karena ada kesempatan untuk kerja dengan penghasilan yang lebih baik. Jadi dari tahun 1970-an sampai tahun 2000-an, investasi terus berdatangan secara masif. Brand-brand yang kita kenal kayak Nike, Apple, New Balance, General Motors, HP, Dell, dan masih banyak lagi itu pada berbondong-bondong bikin pabrik di China karena perusahaan-perusahaan ini mau maksimalin cuan dengan cara nyari SDM yang bekerja keras dan juga bisa dibayar dengan harga yang kompetitif. Dan ini menjadikan China sebagai the world's factory. Tapi di tahun 2020-an, China udah nggak bisa kayak gitu lagi. Kenapa? Karena growth story yang mendorong ekonomi China sekarang itu udah harus berubah. Gara-gara standard of living orang China itu udah pada naik, biaya pekerja mereka juga ikutan naik. Dan biaya pekerja mereka itu naiknya jauh lebih cepat dibandingkan negara-negara lain kayak di India, Vietnam, dan juga di Indonesia. Jadi yang awalnya perusahaan itu berbondong-bondong datang ke China untuk bikin pabrik, beberapa puluh tahun kemudian, perusahaan yang sama udah susah untuk berkompetisi kalau misalnya pabrik mereka itu di China karena biaya pekerjanya itu udah jadi terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya 40-50 tahun yang lalu, pemerintahan China itu berhasil ningkatin derajat China dengan menjadikannya pabrik dunia, sekarang mereka harus ke fase selanjutnya, yaitu berkompetisi di pekerjaan-pekerjaan high skilled seperti di bidang teknologi, otomotif, AI, skill managerial, dan problem solving atau di service industry. Dan sebenarnya China ini udah lumayan ya. China itu udah bisa berkompetisi di industri yang diasosiasikan dengan high skilled workers. Contoh, di sektor mobil, BYD udah bisa berkompetisi dengan produsen mobil listrik lainnya. Lalu China juga udah mulai bikin pesawat sendiri, melawan Airbus dan juga Boeing. Dan smartphone buatan mereka itu juga udah tersebar di mana-mana, termasuk di Indonesia. Dan super app mereka, buatan Tencent dan Alibaba, udah jadi percontohan dunia. Nah, kalau misalnya kayak gitu, masalahnya di mana? Jawabannya adalah di uncertainty. Uncertainty berbisnis dengan China. Uncertainty alias ketidakpastian ini diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Eksternal, US itu ngelihat China sebagai ancaman. Karena US tahu ekonomi China itu berpotensi melampaui mereka. Kalian pasti udah tahu lah ya, dan sering dengar juga Huawei itu di-ban atas dasar alasan national security. Dan Huawei itu cuma satu dari puluhan perusahaan lain yang di-ban oleh Joe Biden di Agustus tahun 2021. Belum termasuk polisi lainnya yang dilakukan sama presiden sebelumnya, Donald Trump, yang melarang perusahaan Amerika untuk investasi di berbagai perusahaan China. Dan sebagai negara, otomatis China itu ya nggak bisa terima. Dan mereka lakukan serangan balik.
Gue udah pernah bahas, sampai Apple, salah satu perusahaan yang relasi dengan pemerintahan China aja udah bagus, sampai kena dampaknya setelah iPhone itu di-ban untuk digunakan oleh pekerja-pekerja di pemerintahan China. Dan Tesla pun juga sama, udah berkali-kali dipermasalahkan gara-gara China itu khawatir kamera di mobil Tesla dapat mengambil data-data yang sensitif alias national threat. Jadi perusahaan China itu dituduh national threat oleh Amerika, dan perusahaan Amerika juga dituduh national threat oleh China. Dan sebagai perusahaan yang cuman mau berbisnis, ini ibaratnya kayak berdiri di tengah dua kubu yang saling tembak-tembakan. Dan tentunya sekarang kalau misalnya lu perusahaan asing, ini jadi risiko tambahan untuk berbisnis di China. Ngapain buka di China kalau misalnya di India dan di Vietnam, risikonya itu nggak terlalu tinggi dari segi geopolitik. Nah, tapi ketidakpastian ini bukan cuma gara-gara faktor eksternal aja ya, tapi juga gara-gara faktor internal. Dan menurut gua, ini gara-gara keputusan pemerintahan China dan power yang dimiliki oleh satu kubu yang absolut. Contoh, sektor properti itu langsung berputar balik dari sektor yang bertumbuh dan booming menjadi sektor yang terpuruk setelah China mengeluarkan kebijakan Three Red Lines. Sebenarnya spirit policy ini baik. Intinya, supaya properti itu balik ke fungsi awalnya, yaitu untuk tempat tinggal, bukan untuk spekulasi. Masalahnya, perubahan ini berlangsung terlalu tiba-tiba. Ibaratnya kayak mobil F1 yang lagi ngebut, tiba-tiba dipaksa harus muter balik. Akibatnya apa? Banyak sekali developer-developer gede itu mengalami krisis keuangan dan kegagalan bayar hutang. Dan ini nggak main-main loh. Kalau misalnya 1, 2, atau 3 perusahaan yang ngalamin krisis, kita bisa bilang ini kesalahan perusahaan-perusahaan akibat mismanagement. Tapi kalau misalnya lebih dari setengah, 50 perusahaan terbesar itu mengalami krisis di saat yang bersamaan, menurut gua ini masalahnya lebih besar dari mismanagement. Jadi prinsip dan polisinya itu baik, tapi implementasinya itu terlalu tiba-tiba. Dan kalau misalnya kalian investor di perusahaan China, mau dari pasar modal, perusahaan joint venture, bank, atau institusi yang memberikan hutang terhadap perusahaan China, tiba-tiba duit kalian itu hilang gara-gara satu kebijakan ini. Dan gak heran, harga properti di China pun cenderung mengalami penurunan dalam 2-3 tahun yang lalu, dan yang bikin semua ini parah, 70% kekayaan orang-orang China itu di properti. Jadi ini kekayaan mereka sangat-sangat terkonsentrasi. Tentu ini case-nya nggak sama di Indonesia ya, tapi ini ada kaitannya dengan pentingnya kita melakukan diversifikasi dan juga dengan sponsor video kali ini, yaitu Makmur. Makmur adalah aplikasi untuk beli reksadana yang gue udah pakai sejak awal tahun 2023. Menurut gue, Makmur itu cocok buat pemula yang memulai investasi, soalnya konsepnya itu simple dan semua orang itu bisa nyoba. Dan yang bukan pemula pun juga cocok untuk lakukan diversifikasi kekayaan di pasar modal. Gue pribadi udah masukin beberapa miliar di Makmur karena ada banyak pilihan-pilihan reksadana pendapatan tetap yang sejarahnya itu bisa ngasih return antara 5-8% dan reksadana pasar uang yang 4-5%. Dan mereka juga sering ngasih bonus ya, tambahan antara 0,5-2%. Contoh, Trimegah Fixed Income Plan, Shalendra Pendapatan Tetap Premium, dan juga Sukor Invest Premium Fund. Teman-teman yang beli dari tahun lalu, kalian dapat 7-8% karena ada bonus 2-3%, sedangkan di aplikasi lain kalian cuma dapat 5% karena nggak ada promonya. Bonus lainnya juga masih berlaku di reksadana lain kayak Capital Fixed Income Fund, Insight Renewable Energy Fund, dan juga di Dana Mas Stabil. Jadi silahkan pilih sesuai dengan risk profile masing-masing. Buat gue ini ya no-brainer banget ya. Ibaratnya kayak kalian dikasih duit gratis. Jadi kalau misalnya kalian memulai investasi dan juga dapat duit gratis, kalian bisa coba pakai Makmur. Back to the video. Satu sektor lain di mana keputusan pemerintah China itu terlalu memberikan faktor ketidakpastian adalah di sektor teknologi. Contoh, di tahun 2021, China memperketat peraturan dan anak-anak di bawah umur 18 itu cuma boleh main game online dari jam 8 sampai jam 9 malam. Lalu mereka juga melakukan crackdown di industri edukasi. Jadi sekolah di China itu kan sangat kompetitif. Dan karena mereka itu percaya kalau misalnya bisa masuk ke universitas yang terbaik, itu ada korelasinya dengan kesuksesan secara karir. Orang tua di sana itu seringkali bayar mahal dan mendorong anak-anaknya buat ngikutin berbagai macam les. Nah tapi, tiba-tiba perusahaan edukasi harus register sebagai perusahaan non-profit. Dan kalau misalnya lu mau coba-coba sembunyi-sembunyi, nawarin les di kafe, hotel, rumah sendiri, dan juga rubah-rubah terminologi les jadi layanan domestik atau study tour, lo siap-siap didenda 200-an juta. Sekali lagi, spirit peraturannya ini bisa dipahami, dan secara prinsip ini harusnya ya bagus. Misalnya, supaya anak-anak itu jangan terlalu banyak main game online, atau supaya anak-anak itu diberikan balance agar jangan terlalu jadi kutu buku. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah seharusnya orang tua yang memutuskan bagaimana
gimana caranya mendidik anak atau ini sekarang masuk ke ranah pemerintah. Lalu sejak kapan pemerintah yang memutuskan apa yang terbaik buat anak-anak warga di sana? Lalu gimana dengan sentimen investor yang udah masukin duit ratusan juta atau bahkan miliaran dolar ke perusahaan ini? Apakah investor-investor lain itu pada nggak takut? Udah sektor edukasi, sektor properti, dan masih banyak sektor-sektor lain yang gue nggak bahas satu persatu yang nasibnya itu diputar balikan dalam sekejap cuman gara-gara satu kebijakan. Implikasi terhadap perusahaan ya udah jelas dong pada hancur-hancuran. Bayangin aja, perusahaan udah dapat pendanaan ratusan juta atau bahkan miliaran dolar, tiba-tiba nggak boleh nyari keuntungan dan disuruh jadi non-profit. Ini termasuk VIP Kit yang sekarang tutup, padahal awalnya itu di-backing sama Tencent, Sequoia, dan Jack Ma, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang udah IPO kayak TAL dan juga New Oriental yang anjlok 80-90% dalam sekejap. Kebayangkan, gimana kita mau pede investasi di perusahaan China kalau misalnya 1-2 kebijakan bisa melenyapkan seluruh cuannya kita. Sekarang ini China lagi kewalahan. Pertumbuhan PDB mereka ada di salah satu titik terendah dan mereka ini sedang mengalami periode aging population. Kalau misalnya kita lihat population pyramid, negara kayak Kenya dengan pertumbuhan populasi itu ya kayak gini bentuknya, kayak piramid, gedenya itu di bawah. Artinya, jauh lebih banyak pekerja dibandingkan pensiunan. Dan ini juga sama kayak Philippines. Walaupun selisih antara yang muda dan yang tua itu nggak sebesar di Kenya. Tapi di China, bagian bawahnya itu kecil dan banyak pensiunan dan juga orang yang berumur. Dan di tahun 2050, proyeksinya itu akan seperti ini. Sekarang kalau misalnya pensiunannya itu banyak dan warga yang produktifnya itu sedikit, kira-kira ekonominya itu bakal kayak gimana? Gue rasa kalian bisa jawab sendiri. Ini makanya presidensi belakangan ini udah agak berubah. Tone-nya itu agak persuasif. Bahkan datang ke Amerika dan temuin berbagai petinggi-petinggi perusahaan untuk investasi di China. Sekarang pertanyaannya, dengan kejanggalan-kejanggalan berbisnis di China, apakah perusahaan ini masih mau berinvestasi di sana? Menurut kalian kayak gimana? Gue berharap ini juga jadi pelajaran buat kita ya. Pemerintahan kita itu harus berikan kebijakan yang baik untuk pebisnis dan investor agar ekonomi kita itu maju. Dan gue berharap banget jangan bikin pebisnis dan investor itu bingung. Kayak kemarin di kasusnya Tokopedia. Kementerian A mendukung dan bahkan meresmikan Tokopedia dan TikTok. Dan Kementerian B malah melarang, bilang itu masih melanggar. Ya gue gak heran kalau misalnya investor-investor itu pada takut nggak dikasih kepastian berbisnis di Indonesia. Anyway, kalau misalnya kalian mau tahu kenapa properti di China itu pada hancur, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya kalian tertarik nonton podcast gua bareng dengan Dr. Richard Lee, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.